Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Kampus ITS atau biasa disebut Kampus Perjuangan merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Kampus ITS sudah ada sejak tahun 1957 dengan nama Yayasan Perguruan Tinggi Teknik atau YPTT. Kampus ITS adalah salah satu kampus terbaik di kota Surabaya. Tentunya semua arek Surabaya pasti tahu. Dan konon katanya ada beberapa cerita horor yang melegenda di ITS. Rangkaian cerita horor yang didapat dari cerita turun-temurun biasanya terjadi saat malam hari. Entah benar atau tidak ceritanya, yang jelas cerita horor tersebut diceritakan turun-temurun dari senior ke junior. Seperti cerita tentang tukang bakso ini punya beberapa versi lokasi kejadian yang berbeda dan diceritakan secara turun-temurun dari para senior. Ada yang menyebutkan di gedung teknik kimia, ada yang menyebutkan di gedung teknik fisika, ada juga yang menyebutkan dari gedung kimia murni. Hal yang jelas adalah setting tempat cerita berada di lantai 3. Cerita bermula dari 2 orang mahasiswa yang sedang mengerjakan praktikum tugas akhir di sebuah laboratorium lantai 3 saat malam hari. Sebut saja nama kedua mahasiswa ini, Dina dan Rini. Mereka sedang kejar jadwal penelitian agar naskah tugas akhir mereka cepat selesai. Di malam yang dingin itu, mereka mulai merasa kelaparan. Dina pun mengajak Rini keluar sejenak untuk mencari makan. Rin, cari makan yuk. Di Keputih itu loh. Yuk, aku juga lapar iki. Tak lama kemudian, terdengar suara dentingan khas penjual bakso keliling. Rini pun bertanya kepada kawannya untuk memastikan. Din, kayaknya ada bakso lewat ya? Iya. Itu kan bakso ya? Ya wes, beli bakso aja yuk. Bagian atas rombong sang tukang bakso pun terlihat dari jendela samping laboratorium. Saking laparnya, mereka langsung menghentikan si tukang bakso dari balik kaca laboratorium dan memesan 2 mangkok bakso. Pak, beli bakso 2 mangkok yo. Rini yang memesan dari balik jendela kaca. Sambil menunggu bakso disiapkan, Dina dan Rini asyik ngobrol membahas hasil penelitian mereka. Dina pun tiba-tiba terfikir sesuatu. Anyway, tumben ya, ada tukang bakso bisa masuk ke kampus. Lah lewat mana ya? Ya kan bisa lewat dari jalan tembusan. Itu loh yang deket sama rumah warga sekitar ITS. Oh iya ya, kan bisa ya. Lewat jalan tembusan, terus naik ke lantai 3. Lah, kok aneh? Tunggu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba terbelalak kaget sambil berpandangan. Mereka sadar akan sesuatu yang janggal. Bulu kuduk mereka pun langsung berdiri. Rin, emang bisa ya gerobak bakso naik sampai lantai 3? Dina sambil melirik ke arah gerobak bakso yang sudah tak nampak lagi dari bagian atas jendela.
Din. Ririn ketakutan. Ia memberi kode untuk segera pergi lewat pintu belakang laboratorium. Saat mereka mulai memasukkan barang-barang ke dalam tas, terdengar suara dari luar. "Mbak, baksonya mbak, udah siap." Dina dan Rini pun langsung lari terbirit-birit dan keluar lewat pintu bagian belakang laboratorium. Mereka sudah tak peduli lagi dengan barang-barang yang tertinggal di meja laboratorium. Biasanya cerita horor yang sering diceritakan lagi-lagi terjadi saat malam hari. Akan tetapi, hal ini tak berlaku untuk salah satu laboratorium jurusan ITS. Tak perlu menunggu hingga malam hari, mulai pukul 5 sore, kadang gangguan-gangguan sudah bisa dirasakan oleh mahasiswa yang melakukan praktikum di situ. Sebut saja nama mahasiswa yang pernah mengalami hal ini adalah Sandra. Hari itu ada praktikum untuk mahasiswa semester 1. Saat itu Sandra menjadi asisten praktikum yang bertanggung jawab untuk praktikum hari itu. Tak ada yang aneh atau janggal sedikit pun. Para mahasiswa sudah diperbolehkan pulang. Tinggal beberapa asisten yang membereskan laboratorium, termasuk Sandra. Selesai beres-beres, tinggallah Sandra sendirian di ruang asisten untuk merekap dan cek alat laboratorium. Beberapa menit kemudian, Sandra seperti mendengar kursi yang diseret. Hah? Siapa itu? Bukannya udah pulang semua ya? Awalnya ya kira ada mahasiswa baru yang barangnya tertinggal atau suara bapak analis yang hendak bersiap pulang. Ya abaikan saja suara itu. Tak lama kemudian, suara kursi diseret itu kembali terdengar. Siapa itu? Ia pun segera keluar untuk memastikan, namun tak ada siapa-siapa di tempat itu. Rasa was-was mulai menyelimuti hatinya. "Pak Nanang, Pak Nanang." Hening, tak ada jawaban. Terus, tadi itu siapa? Pak Nanang. Pak Nanang. Pak. Sandra pun lari terbirit kencang, meninggalkan laboratorium itu dengan segera. Siapa itu? Cerita ini merupakan salah satu cerita yang paling legendaris yang diceritakan turun-temurun oleh senior di ITS. Sama seperti cerita di awal, ada banyak versi dari cerita ini. Mulai dari versi perpustakaan, versi kelas, dan lainnya. Tapi dengan inti cerita yang sama. Versi yang paling terkenal adalah versi perpustakaan. Dulu, perpustakaan ITS pernah buka hingga 24 jam. Namun, sudah sejak lama
jam buka perpustakaan ITS dibatasi hanya sampai sore saja. Di masa perpustakaan ITS buka hingga 24 jam, sebut saja ada satu mahasiswa bernama Anton. Tugas kuliah di ITS yang terkenal seabrek membuat Anton harus lembur di perpustakaan hingga larut malam. Saat asyik mengerjakan tugas di meja dekat rak buku perpustakaan, ada seorang mahasiswi yang datang dan sedang memilih buku di rak buku sebelah Anton. "Permisi mas, aku mau cari buku di rak ini ya. Permisi." "Oh iya, monggo mbak, monggo," sahut Anton yang ramah. "Mas lagi lembur ya? Kok sampai larut malam di sini? Gak ngantuk mas?" "Oh iya mbak, ini lagi lembur." "Enggak kok, gak ngantuk." Mereka berdua pun asyik mengobrol hingga tak terasa sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ballpoint Anton tiba-tiba jatuh dan menggelinding ke bawah meja. Anton pun refleks mengambil ke bawah meja dan sadar akan sesuatu. Kaki sang gadis itu tidak menapak tanah alias melayang. Astagfirullah. Apa ini? Anton berusaha menenangkan diri dan berpura-pura sudah menyelesaikan tugasnya. Ia pun pamit kepada si gadis itu. Mbak, aku mau balik dulu ya. Sudah malam soalnya." Kemudian, gadis itu tersenyum di balik wajah pucatnya. "Sudah malam atau sudah tahu, Mas?"